Sifat malas benda yang dimaksud adalah benda akan tetap mempertahankan keadaannya. Jika benda berada dalam keadaan diam, maka benda tersebut cenderung akan tetap diam. Begitupun sebaliknya, jika benda berada dalam keadaan bergerak, maka benda tersebut cenderung akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Misalkan, kita menendang sebuah batu hingga terpental, maka batu tersebut akan tetap terpental berulang kali dan tidak berhenti. Tetapi pada kenyataannya, batu yang ditendang tersebut lama-kelamaan akan berhenti, bukan? Berhentinya batu tersebut karena ada faktor luar yang mempengaruhi, seperti udara, gaya gesek tanah, ataupun penghambat lainnya. Buktinya, coba saja kalian kembali tendang batu tersebut di ruang angkasa. Maka, batu tersebut akan terus bergerak dengan kecepatan konstan, karena di ruang tersebut hampa udara, sehingga tidak ada faktor penghambat udara yang mempengaruhi. Nah, bagaimana jika kita hendak mengubah kemalasan tersebut? Awalnya, pasti akan terasa sulit untuk mengubah keadaan awal benda. Ukuran kesukaran untuk mengubah keadaan benda inilah yang dikenal dengan istilah momentum. Coba sekarang kita perhatikan teman kita yang satu ini. Sebut saja namanya Bunga. Si Bunga ini dikenal oleh teman-temannya memiliki otot kawat dan tulang baja loh. Mungkin dia salah satu keturunan dari Gatot Kaca kali ya. Bunga ingin mengubah keadaan motor yang tadinya diam menjadi bergerak. Bunga dapat dengan mudah mendorongnya. Sekarang, apakah Bunga bisa mendorong benda yang lebih besar lagi? Mobil misalnya? Coba kita buktikan saja. Wah, ternyata walaupun Bunga sangat kuat, tetapi ia tidak mampu untuk mendorong mobil tersebut, walaupun temannya juga ikut membantu. Sekarang, kita menuju kasus berikutnya. Iron Man sedang bermain bola nih. Coba perhatikan, bagaimana dia mengubah keadaan bola kecil yang tadinya bergerak menjadi diam. Iron Man dapat dengan mudah menghentikannya. Bagaimana jika massa bolanya diperbesar? Wah, ternyata seorang Iron Man tak mampu menghentikannya. Nah, keempat kondisi tersebut bergantung nilai momentum yang dimiliki masing-masing benda. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku.
Perhatikan teman kita yang ingin menggerakkan sebuah mobil. Sebut saja namanya Bang Jali. Untuk menggerakkannya, Bang Jali melakukan gaya sebesar F. Namun, mobil tidak semata-mata langsung bergerak. Awalnya, ia sukar untuk mendorongnya. Bang Jali membutuhkan waktu agar mobil tersebut dapat bergerak. Perubahan yang disebabkan gaya dalam selang waktu itu disebut impuls. Dengan kata lain, nilai impuls ini muncul karena ada perubahan nilai momentum. Dalam proses menggerakkan mobil tadi misalnya, momentum yang dimiliki mobil sedikit demi sedikit berubah, sehingga muncul perubahan momentum. Kita dapat menuliskannya sebagai impuls sama dengan gaya dikalikan selang waktu sama dengan perubahan momentum. Disediakan sebuah kertas yang berada di bawah gelas-gelas berisi air. Bisakah kalian menarik kertas tersebut tanpa memindahkan gelas satu persatu dan tidak mengakibatkan air di dalamnya tumpah? Jika kita menarik kertas secara perlahan-lahan, maka gelas-gelas yang ada di atasnya akan bergerak seirama dengan bergeraknya kertas. Ternyata kita tidak bisa menggunakan cara ini. Coba sekarang kita tarik kertas tersebut dalam waktu sepersekian detik. Wah, ternyata kertas dapat diambil dan air di dalam gelas tidak tumpah. Untuk dapat menarik kertas dalam waktu yang sepersekian detik ini, kita membutuhkan gaya yang lebih besar dibandingkan jika kita menarik kertas dengan waktu kontak yang lebih lama. Namun, terkadang dalam fenomena lain, kita tidak membutuhkan gaya yang besar dalam waktu kontak yang singkat untuk mengubah momentum. Misalnya, dalam pengaplikasian airbag safety yang dipasang di bagian depan mobil, yaitu agar saat kecelakaan terjadi, rasa sakit yang dirasakan dapat diminimalisir. Dengan dipasangnya airbag, selang waktunya akan semakin lama, sehingga gaya yang dirasakan kecil. Oleh karena itu, rasa sakit dapat diminimalisir. Contoh lainnya adalah pengaplikasian sarung tinju. Sarung tinju dibuat empuk agar waktu kontak terjadi lebih lama, sehingga gaya yang dirasakan kecil. Oleh sebab itulah sarung tinju dapat meminimalisir rasa sakit yang dirasakan oleh orang yang terkena hantaman tinju. Coba kalian bayangkan, jika petinju memukul lawan tanpa sarung tinju, pasti lawan akan merasakan rasa sakit yang lebih dibandingkan jika dipukul dengan sarung tinju. Logis, bukan?
La di di la da da do, la da da me, la da da you. La di di la da da do, there's only me, there's only you. La di di la da da do, la da da me, la da da you. La di di la da da do, when you were gone, I think of you. La di di la da da do, there's only me, there's only you. La di di la da da do, la da da me, la da da you. La di di la da da do, la da da me, la da da you. La di di la da da do, there's only me, there's only you. La di di la da da do, la da da me, la da da you. La di di la da da do, when you were gone, I think of you. La di di la da da do, la da da me, la da da you. La di di la da da do, there's only me, there's only you. La di di la da da do, la da da me, la da da you. La di di la da da do, when you were gone, I think of you. La di di la da da do, la da da me, la da da you. La di di la da da do, there's only me, there's only you. La di di la da da do, la da da me, la da da you. La di di la da da do, when you were gone, I think of you.